membahas tentang pertidaksamaan logaritma, sebenarnya pertidaksamaan logaritma itu nggak bisa dilepaskan daripada persamaan logaritma. Jadi kita harus tetap bisa melihat bentuknya yang mana sebenarnya dari antara 5 ini. Persamaan logaritma kan ada 5 bentuk seperti ini kan. Tapi pada saat kita menyelesaikan pertidaksamaan logaritma, kita harus melihat tentang basisnya. Jadi pada saat kita punya logaritma seperti ini itu namanya adalah basis atau bilangan pokok logaritma, ini tuh namanya adalah numerus. Basis itu dia ada syaratnya, dia nggak boleh 1 dan dia nggak boleh negatif, jadi dia harus lebih besar daripada 0. Numerus itu ada syarat, dia harus lebih besar daripada 0. Jadi pada saat pas kita belajar tentang pertidaksamaan logaritma, sebenarnya pertidaksamaan yang di depan itu harus ingat lagi, yaitu adalah pertidaksamaan linear, yang kedua pertidaksamaan kuadrat, cara penyelesaiannya bagaimana, yang ketiga itu adalah pertidaksamaan pecahan, yang keempat itu adalah pertidaksamaan polinomial, yang kelima itu adalah pertidaksamaan akar atau pertidaksamaan irasional, yang keenam itu adalah pertidaksamaan mutlak, karena dia nyambung sebenarnya. Pada saat kita mengerjakan pertidaksamaan logaritma, maka yang kita harus lihat itu adalah basisnya, di mana basisnya itu ada 2 kemungkinan, yaitu adalah basisnya itu antara 0 sampai 1, atau basisnya itu lebih besar daripada 1, karena dia akan membuat penyelesaian daripada logaritma itu akan jadi berbeda. Basis yang dia itu antara 0 sampai 1, misalnya saya punya contoh seperti ini, setengah atau sepertiga logaritma daripada X ditambah sama 2 lebih kecil daripada sepertiga logaritma katakanlah 5. Sementara di sini saya punya soal 5 logaritma daripada, ya kurang lebih soalnya sama lah, lebih kecil daripada 5 logaritma 3. Perbedaannya adalah pada saat kita mau menyelesaikan dengan basis yang lebih besar dari 1, pada saat 5 logaritmanya itu kayak seakan-akan kita coret, tandanya itu nggak berubah sama sekali. Jadi ini tetap. Sedangkan kalau misalkan kita sepertiga logaritma ini kita coret, maka tandanya itu kita harus ganti. Ini aja perbedaan prinsipnya. Yang lain dia sebenarnya ngikut daripada persamaan logaritma. Kita coba lihat contoh. Di sini kita punya logaritma dengan basis 10. Berarti lebih besar daripada 1. Jadi kalau misalkan basisnya lebih besar daripada 1, berarti tandanya nggak berubah ya, kurang dari. Ini sama sekali nggak berubah, 5x plus 10 ya, kemudian kita kerjain kayak biasa. Ini kan pertidaksamaan kuadrat, berarti 5x-nya sama 10-nya harus dipindah ruas ke sebelah kiri. Terus kemudian kita selesaiin, faktorin kalau bisa, kalau nggak bisa difaktorin ya berarti pakai rumus ABC. Berarti di sini kita punya plus 2 min 3, X-nya ketemu 3, X-nya ketemu min 2, terus kemudian bikin garis bilangan. Katakanlah ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Jadi kita bikin garis bilangan daripada pertidaksamaan yang pertama, di sini min 2, di sini kemudian 3. Ya seperti pertidaksamaan kuadrat yang sebelumnya yang sudah belajar. Kita cek, ambil angka. Di sini kan pangkatnya pangkat ganjil, berarti dia seling-seling. Saya mau ambil angka X sama dengan 0 yang posisinya di sebelah sini. Kita masukkan ke sini dan kita masukkan ke sini, berarti dia dapatnya minus, ini plus, ini plus. Tujuannya mau nyari yang kurang dari 0. Jangan lupa ini ada sama dengannya, berarti ini tertutup ya. Oke, itu dari pekerjaan soalnya. Pada saat kita ngerjain pertidaksamaan logaritma, dia ada syarat. Nah, soalnya itu mintaannya syaratnya ada di mana? Kita nggak ada syarat untuk basis. Kenapa? Karena itu adalah angka. Berarti di sini ada syarat daripada numerus. Syarat daripada numerus yang pertama adalah x kuadrat ditambah sama 4x ditambah sama 4 harus lebih besar daripada 0. Kan dia syarat numerusnya kan harus positif kan? Nah, kemudian kita kerjain lagi. Ini kan adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita selesaiin pakai pertidaksamaan kuadrat. Katakanlah ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Kita bikin garis bilangannya. Di situ ada angka min 2, min 2-nya itu nggak masuk, berarti tandanya terbuka. Saya cek untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 masukin sini, terus kemudian dikuadratin, berarti hasilnya positif. Ini juga positif. Mintanya adalah lebih besar daripada 0, berarti daerahnya dia minta yang yang plus dan yang plus. Terus kemudian pertidaksamaan yang ketiga itu adalah berasal dari syarat yang numerus yang satunya, yaitu adalah 5x ditambah sama 10 lebih besar daripada 0. Jadi kita bisa menghitung x-nya lebih besar daripada min 2. Ini pertidaksamaan yang ketiga. Tinggal gambar di garis bilangannya. Di sini maunya lebih besar daripada min 2, berarti pertidaksamaannya ke sana. Nah, sekarang kita bisa mencari hasilnya, yaitu adalah yang ini sampai yang sini. Min 2-nya nggak ikut, berarti cara nulisnya himpunan penyelesaian X demikian hingga X-nya dari antara min 2-nya itu nggak ikut sampai 3-nya ikut. Jadi ini ada sama dengannya. X lemon real.
di sini 3-nya ikut, di sini 3-nya ikut, di sini 3-nya ikut, berarti mereka semua ikut, mereka bertiga. Oke, terus kemudian untuk contoh berikutnya, saya ambil basisnya setengah ya. Kalau tadi kan basisnya 10, sekarang basisnya setengah. Coba kita lihat yang basisnya kurang dari 1. Pada saat basisnya kurang dari 1, ingat tandanya itu berubah ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk yang ini. Di sini kita mau bikin supaya dia itu basisnya itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita bisa tuliskan di sini adalah setengah pangkat 3 atau 1/8. Nah, berarti di sini kalau misalkan kita hilangin setengahnya, maka tandanya itu berubah. 1 minus 2x harus lebih besar daripada 1/8 karena setengah pangkat 3 itu adalah 1/8. Saya pindahkan ruas, 2x-nya saya pindahkan ke sebelah kanan. Berarti 1 minus 1/8 yaitu adalah 7/8. X-nya kita ketemu nilainya kurang dari 7/16. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Bisa nggak kalau misalkan ini kita kerjakan dengan basisnya itu lebih besar daripada 1? Jadi setengahnya kita ganti dulu, 2 pangkat min 1 logaritma 1 minus 2x, terus kemudian yang sebelah kanan nanti kita ubah menjadi 2 logaritma 8, terus kemudian min 1-nya kita pindah ke depan supaya dia itu basisnya basis 2, bisa. Tapi bukan yang rencana kita bahas kali ini. Terus kemudian untuk jangan lupa untuk yang kalau misalkan kita punya kayak gini ya, min 2x kurang dari 8, ini tandanya berubah ya, jangan lupa. Karena koefisien x-nya kan minus. Beda kalau misalkan kita punya 3x lebih besar daripada minus 7. Nah, ini tandanya nggak berubah, tetap minus 7/3. Sementara kalau koefisien x-nya itu minus, berarti pada saat dia itu diganti jadi x, maka tandanya berubah. Kemudian untuk syarat daripada basis atau numerus dalam hal ini nggak kena syarat karena dia angka, ini juga nggak kena syarat. Syaratnya kena di numerus saja. 1 minus 2x harus lebih besar daripada 0 karena dia kena syarat numerus. Min 2x-nya itu saya biarin aja. Terus kemudian ini kalau misalkan kita ngikutin yang seperti ini, berarti tandanya kebalik. Jangan lupa setengah, ini pertidaksamaan yang kedua. Kemudian kita gambar untuk pertidaksamaan yang pertama, 7/16. X kurang dari 7/16, berarti 7/16 ke kiri. Terus kemudian kalau setengah ini kalau kita bikin per 16 berarti kan 8/16. Jadi kalau misalkan kita tulis 8/16 tuh posisinya lebih di sebelah kanan daripada 7/16. Dia maunya kurang dari, berarti hasilnya adalah X kurang dari 7/16. Jadi kalau kita tulis simpulan penyelesaiannya adalah X demikian hingga X kurang dari 7/16 X elemen real. Gitu cara nulis jawabannya. Oke, sekarang kita latihan ya.